Oke, buat teman-teman yang udah ikutin channel ini, kalian pasti tahu kita udah pernah ngobrolin tentang review Apple Watch, aplikasi yang bagus buat Apple Watch, tips dan trik, dan sebagainya. Dan sepertinya kalau gue lihat di kolom komentar video Apple Watch, itu biasanya cukup sering ketemu pertanyaan yang mirip-mirip. Contohnya kayak, apakah harus punya iPhone dulu buat pakai Apple Watch? Terus Apple Watch itu support WhatsApp atau enggak sih? Dan sebagainya. Nah, makanya di video kali ini gue akan coba jawabin pertanyaan-pertanyaan yang paling sering gue ketemu seputar Apple Watch. Supaya teman-teman bisa tahu dulu sebelum beli Apple Watch, atau kalau misalnya udah terlanjur beli, kalian bisa jadi lebih paham tentang Apple Watch kalian. Oke, pertanyaan pertama yang gue cukup sering ketemu adalah, kalau pakai Apple Watch harus pakai iPhone juga atau enggak sih? Jawabannya, yap, kalian juga harus pakai iPhone. Karena Apple Watch itu pas teman-teman aktifin pertama kali, kalian harus aktifinnya pakai iPhone lewat aplikasi Watch. Contohnya pas di bagian ini salah satunya. Pas lagi pairing sama iPhone kalian sambil di-scan gitu animasi yang ada di layar Apple Watch. Nah, ini harus pakai iPhone. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau pakai Apple Watch tapi nggak pakai iPhone, terus kepikiran ya nggak apa deh, kurang fiturnya, cuma buat lihat jam aja atau cuma buat sekedar lihat notifikasi aja. Nah, itu pun juga nggak bisa karena Apple Watch ini harus connect-nya sama iPhone. Mau itu Apple Watch Ultra atau Apple Watch tipe lainnya, kalian tetap butuh iPhone. Jadi memang Apple Watch ini bisa dibilang device pelengkap buat iPhone gitu. Jadi buat pakainya pun juga butuh iPhone. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak pakai iPhone, HP merek apapun lah, sebenarnya ada opsi alternatif juga kalau kalian misalnya tetap mau pakai Apple Watch, yaitu lewat Family Setup. Well, sebenarnya ini juga butuh iPhone sih buat aktivasinya. Jadi bisa pakai iPhone orang lain dulu yang ada di rumah kalian. Terus kalian akan didaftarin sebagai anggota keluarga yang terhubung sama Apple ID yang punya iPhone. Tapi menurut gue opsi Family Setup ini cocoknya kalau kalian terpaksa banget sih. Bahkan sebenarnya gue juga lebih rekomendasiin kalian mending beli smartwatch yang langsung bisa buat Android. Karena Apple Watch buat Family Setup ini fiturnya dibatasin banget. Banyak fitur, terutama fitur kesehatan yang nggak bisa dipakai. Contohnya kayak ECG, cycle tracking, blood oxygen, dan masih banyak lagi, ini semua nggak bisa dipakai. Plus aplikasi third party yang harus terhubung sama iPhone pun juga nggak akan bisa dipakai di Family Setup. Sebenarnya kalau dilihat dari website Apple, sepertinya Family Setup ini tujuan utamanya buat pakein Apple Watch ke anak-anak atau kids. Makanya fitur kesehatan yang biasanya dipakai sama orang dewasa itu banyak yang nggak tersedia. Tapi fitur-fitur basic buat dipakai sama anak-anak, misalnya buat track lokasi anaknya lagi di mana, buat balas SMS, telepon, Apple Pay, nah itu bisa. Beberapa fitur kesehatan juga ada minimum usianya loh, seperti yang gue tampilkan di layar kalian sekarang. Jadi ini perlu banget buat diperhatiin. Selain itu, hal yang gak kalah penting buat teman-teman perhatiin ketika mau pakai Apple Watch dengan HP yang bukan iPhone dengan Family Setup adalah kalian harus pakai Apple Watch yang GPS plus seluler. Dan ini sekaligus termasuk pertanyaan yang sering ditanya juga, bisa nggak pakai Apple Watch itu yang seluler di Indonesia? Nah, kalau teman-teman lihat dari website Apple, pilihan tipe Apple Watch itu ada dua, yaitu GPS aja atau GPS plus seluler. Pertama, gue akan kasih tahu dulu kalau gue belum pernah pakai Apple Watch yang tipe seluler, karena biasanya gue selalu beli yang tipe GPS aja. Tapi kalau gue lihat dari website Apple, ternyata ada listnya nih, negara, terus operator mana aja yang support Apple Watch. Dan kalau dicari operator di Indonesia, jawabannya nggak ada. Paling deket kalau kalian mau pakai Apple Watch yang seluler itu bisa dipakai di Malaysia, Singapura, Thailand, dan sebagainya. Tapi kalau di sini belum ada yang support. Gue kadang juga ada ketemu komentar yang tanyain tentang kalau Apple Watch itu IMEI-nya gimana sih? Nah, menurut gue sebelum bahas soal IMEI dari Apple Watch, karena nggak ada operator yang bisa support Apple Watch seluler, ya sebenarnya percuma juga bahas IMEI. Karena kalau di Indonesia, ujung-ujungnya Apple Watch itu ya tetap harus ngandelin WiFi atau kuota dari operator iPhone kalian. Bukan berarti Apple Watch-nya nggak bisa dipakai ya, tapi Apple Watch-nya bakal jadi ya WiFi only juga. Sama seperti iPhone, kalau misalnya kalian beli dari luar negeri, terus kalian nggak daftarin IMEI-nya, ya bakal jadi iPhone WiFi only. Kalau di Indonesia kayaknya rada susah cari toko yang jual Apple Watch seluler karena pasti lebih jarang yang beli, apalagi harganya juga lebih mahal lumayan banyak. Dari website Apple aja itu bedanya $100 loh. Udah gitu kalau dipakai di sini jadi GPS only juga. Tapi kalau teman-teman mau pakai Apple Watch dengan Family Setup seperti yang tadi kita bahas, nah itu Apple Watch-nya harus yang tipe seluler. Next kita lanjut pertanyaan lainnya yang sering ditanyain juga, Apple Watch itu perlu dicas setiap hari atau bisa lebih lama? Nah, jawabannya tergantung Apple Watch mana dulu. Kalau dari yang pernah gue coba pas lagi review, Apple Watch Ultra nggak harus dicas setiap hari kok. Bisa tahan sekitar 2-3 hari, itu udah termasuk dipakai buat sleep tracking. Tapi kalau Apple Watch tipe lain yang biasa kayak series 8, 9, 10, atau SI, nah itu kurang lebih bisa sekitar 1-2 hari. Atau secara nggak langsung ya artinya kalian perlu cas setiap hari karena baterainya itu nggak akan tahan 2 hari full, apalagi kalau kalian pakai juga buat sleep tracking. Setiap orang mungkin pengalamannya bisa berbeda sih, bisa jadi lebih boros apalagi kalau kalian sering pakai buat olahraga, terus olahraganya sehari lebih dari sekali.
Nah itu pasti bakal lebih cepat habis lagi. Menurut gue Apple fokusnya berbeda sih, karena ngincer tipis, slim, sensornya juga banyak, walaupun belum tentu kepake semua. Jadi pasti kapasitas baterainya nggak bisa gede banget. Makanya Apple Watch itu dikasih opsi fast charging, terutama pas lagi 0-80% supaya minimal kalian bisa pakai buat seharian. Kalau gue sendiri biasanya pas pagi bangun tidur itu langsung dicas, terus sambil sarapan, mandi, siap-siap, nanti pasti pas udah mau dipakai baterainya udah minimal 80%. Apalagi kalau teman-teman pakai Apple Watch Series 10 itu lebih cepat lagi fast chargingnya. Jadi walaupun baterai Apple Watch mungkin nggak seawet baterai smartwatch lain yang hitungannya bahkan bisa mingguan, tapi paling nggak ya Apple udah kasih opsi buat fast charging supaya charge-nya bisa lebih cepat. Next, pertanyaan yang sering ditanya juga adalah Apple Watch itu bisa buat telepon atau nggak bisa sih? Nah jawabannya, Apple Watch kalian bisa dipakai buat telepon. Jadi Apple Watch kalian itu bisa buat terima ataupun buat panggilan telepon, yang penting Apple Watch-nya harus terhubung sama iPhone kalian. Nanti panggilan telepon yang masuk tampilannya akan seperti ini. Bisa pilih tolak panggilan telepon, jawab panggilan telepon, dan teman-teman juga bisa langsung jawab dari mikrofon yang ada di Apple Watch kalian, jadi nggak harus jawabnya pakai iPhone. Termasuk SMS juga sama. Kalian bisa buat SMS ataupun terima SMS yang masuk. Terus masih berhubungan sama telepon dan SMS, pertanyaan lainnya yang gue juga sering ketemu seputar Apple Watch adalah Apple Watch ini bisa terhubung sama WhatsApp atau enggak sih? Nah, menurut gue jawabannya adalah bisa, tapi terbatas. Kalau buat chat di WhatsApp, kalian tetap bisa terima chat WhatsApp yang masuk dan bisa langsung lihat dari Apple Watch. Plus bisa juga langsung balas chatnya. Tapi untuk panggilan telepon WhatsApp, itu nggak akan masuk notifikasi apa-apa di Apple Watch kalian. Jadi kalau ada panggilan telepon dari WhatsApp, kalian harus tetap pakai iPhone kalian karena Apple Watch-nya nggak akan tampilin apa-apa. Kecuali kalau udah jadi missed call, nah itu bakal ada notifikasinya. Jadi buat teman-teman yang kadang ada yang tanya di komen, kok pas ada panggilan telepon WhatsApp yang masuk, itu tampilan Apple Watch-nya nggak tampilin apa-apa. Nah itu karena jawabannya emang nggak bisa. Karena kalau dari website WhatsApp-nya sendiri memang udah dikasih tahu kalau fitur di Apple Watch itu dibatesin karena sebenarnya nggak ada aplikasi WhatsApp buat Apple Watch. Sama kayak WhatsApp versi web lah yang kita nggak bisa pakai buat telepon karena kalau mau telepon tuh harus langsung dari aplikasi WhatsApp-nya. Nah untuk Apple Watch ini juga sama karena nggak ada aplikasinya yang versi Apple Watch jadi nggak bisa pakai buat telepon juga. Terus kita lanjut lagi, buat teman-teman yang mungkin pernah pakai Google Maps di Apple Watch, tapi kok nggak bisa navigasi kayak tampilan di iPhone. Nah, itu karena fitur Google Maps di Apple Watch itu hanya bisa menampilkan navigasi dalam bentuk teks aja. Yang menurut gua rada kurang nyaman sih buat navigasi karena harus baca dulu tulisannya. Tapi kalau mau yang kayak di iPhone yang bisa lihat rutenya, kalian cuma bisa pakai Apple Maps. Jadi untuk fitur navigasi ini memang rada eksklusif buat Apple Maps aja. Next kita lanjut lagi, mungkin teman-teman ada yang penasaran nih, kok Apple Watch-nya nggak ada keyboard seperti yang kadang gue contohin di video? Nah jawabannya memang nggak semua Apple Watch itu bisa pakai keyboard buat input teks. Kalau kalian mau Apple Watch yang bisa pakai keyboard, itu harus Apple Watch Series 7 ke atas, termasuk Apple Watch Ultra. Jadi kalau Apple Watch Series 6 ke bawah atau SE itu nggak bisa pakai keyboard. Selain dari tipe Apple Watch, kalau misalnya teman-teman udah pakai Apple Watch Series 7 ke atas nih, tapi keyboardnya juga masih nggak muncul, teman-teman tinggal swipe ke atas aja pas tampilannya kayak gini, terus pilih opsi bahasa Inggris, dan kalau udah bahasa Inggris kalian bisa pilih input teksnya pakai keyboard. Lalu tentu saja ada pertanyaan kayak Apple Watch mana nih yang paling worth it buat tahun 2025? Menurut gua, karena smartwatch itu unsur estetiknya cukup penting karena bisa dibilang bagian dari fashion juga. Untuk sekarang gue biasanya selalu saranin Apple Watch Series 7 ke atas, nanti teman-teman tinggal cocokin aja sama budget kalian. Karena Series 7 ke atas itu desainnya masih mirip semua, jadi masih desain yang up to date. Kalau ada budgetnya yang Series 10 juga bagus, itu ada yang sedikit beda, ukurannya sedikit lebih besar dari tipe lain. Tapi untuk Series 7, 8, 9 ini masih sama semua. Cuma fiturnya aja yang agak beda-beda dikit. Sedangkan kalau Apple Watch Ultra, menurut gua kategorinya beda dari yang lain. Karena ukurannya kelihatan gede banget, terus harganya juga beda lumayan jauh, dan memang desainnya sporty banget. Kalau Apple Watch SE juga oke secara fitur dan harga, tapi ya desainnya kelihatan bukan desain terbaru sih, karena bezelnya masih tebel. Tapi biasanya kalau ditanya Apple Watch tipe mana yang gue rekomendasiin sekarang, itu gue selalu jawab dengan Apple Watch Series 7 ke atas, yang mana aja itu menurut gue masih pilihan yang oke. Next kita lanjut lagi, seberapa akurat sih fitur-fitur kesehatan yang ada di Apple Watch? Pertanyaan ini agak susah buat dijawab sih, karena buat buktiin seberapa akurat Apple Watch itu bukan di-compare atau dibandingin sama smartwatch tipe lain, tapi harus sama misalnya alat medis yang sebenarnya, yang tentu gue juga nggak punya. Tapi teman-teman bisa cek banyak videonya juga di YouTube, orang yang tes Apple Watch buat di-compare sama beberapa alat fitness atau alat medis. Dan kalau dari yang gue tonton, kadang Apple Watch ini datanya bisa meleset sedikit sih, tapi kadang juga bisa melesetnya lumayan jauh. Sebenarnya ini bukan buat Apple Watch aja, tapi smartwatch lain pun juga dari hasil tesnya itu kadang bisa miss juga angkanya.
Jadi saran gua kalau mau tes kesehatan itu jangan andelin angka yang ada di Apple Watch kalian, tapi langsung aja ke tenaga medis yang profesional. Kalau di Apple Watch atau smartwatch itu cuma bisa kasih gambaran aja, tapi kemungkinan kurang akuratnya juga ada. Gue juga pernah share di Instagram, gue sempat ada pengalaman juga malam sebelum besoknya sakit. Apple Watch gue udah detect ada yang nggak normal nih, dari suhu tubuh, pernafasan, detak jantung pas lagi tidur, dan besoknya beneran sakit. Kalau buat olahraga ya masih oke lah ya, ada miss angkanya, tapi untuk fitur kesehatan yang penting, tetap harus dicek secara medis, jangan cuma ambil kesimpulan dari Apple Watch kalian. Next, Apple Watch itu bisa dipakai buat berenang atau enggak sih? Apakah waterproof? Nah, jawabannya bisa dipakai buat berenang, tapi enggak waterproof. Jadi semua tipe Apple Watch itu nggak ada yang waterproof, termasuk Apple Watch Ultra juga enggak, tapi water resistant. Jadi kalau Apple Watch Ultra itu bisa tahan sampai kedalaman 100 meter, tapi aplikasi depth-nya itu maksimal bisa sampai 40 meter. Dan ini bisa berbeda di tipe Apple Watch lain, jadi kalian juga harus cek secara lebih lanjut. Tapi untuk berenang kayak di kolam renang biasa, misalnya kedalamannya 2 meter, nah Apple Watch ini ya masih aman banget. Teman-teman juga harus perhatiin aktivitas air apa aja yang boleh sambil pakai Apple Watch. Karena kalau di website Apple udah ditulis misalnya buat Apple Watch Series 10, aktivitas kayak ski air, scuba diving, atau melibatkan air berkecepatan tinggi, ini nggak boleh sambil pakai Apple Watch. Karena Apple Watch itu water resistant, bukan waterproof. Dan karena water resistant, Apple juga udah tulis ini bukan kondisi permanen dan dapat berkurang seiring waktu. Jadi bisa dipakai buat berenang atau aktivitas air, cuma tinggal diperhatiin aja dari segi kedalaman, atau aktivitas yang bisa kena air dalam kecepatan tinggi. So, itu dia pertanyaan-pertanyaan seputar Apple Watch yang semoga bisa menjawab pertanyaan kalian. Kira-kira ada pertanyaan apa lagi nih seputar Apple Watch yang belum terjawab dari video ini? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!